Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana akan menjelaskan sedikit mengenai bab najis. Pengertian najis sendiri yaitu kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian najis terbagi menjadi 3. Pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Najis yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis pertengahan. Najis yang masuk dalam kategori sedang, dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Najis mutawasitah sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah atau najis yang terlihat rupanya, rasa, atau tercium baunya. Yang kedua, najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras. Yang ketiga, najis mughaladzoh atau najis berat. Najis yang masuk dalam kategori berat dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Contoh najis ini adalah air liur anjing dan babi. Pembahasan berikutnya mengenai macam-macam najis. Yang pertama, bangkai. Para fuqaha berpendapat bahwa bangkai hewan kecuali bangkai hewan laut dan bangkai belalang itu najis. Yang kedua, darah. Sebagian ulama mengatakan darah yang keluar dari jasad manusia bukanlah najis kecuali darah haid. Yang ketiga, nanah. Nanah merupakan cairan berwarna kuning keputihan atau kuning kehijauan yang disebabkan bakteri. Para ulama sepakat bahwa nanah ketika keluar dari badan manusia hukumnya najis. Selanjutnya, babi. Di dalam buku Darul Fikri dikatakan yang artinya, adapun babi adalah binatang najis karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Di samping itu, dianjurkan untuk dibunuh bukan karena ia membahayakan dan telah disebutkan oleh nas keharamannya. Selanjutnya, anjing. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menilai anjing dan babi air bekas jilatan keduanya, keringat keduanya, dan hewan turunan dari salah satunya sebagai najis berat. Berikutnya muntah. Berdasarkan hadis, jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa muntah hukumnya najis. Sementara Malikiyah berpendapat bahwa muntah dihukumi najis jika telah berubah tidak lagi seperti makanan. Berikutnya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Cairan yang keluar dari kubul dan dubur diantaranya adalah tinja, darah haid, nifas, istihazoh, keguguran, dan lainnya. Air kencing, mazi, wazi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah minuman keras. Khamr itu minuman keras dan haram najisnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sekian bahasan kali ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.